Karena besok adalah tanggal 1 Januari 2020, maka keresahan gue ini tiba-tiba muncul gitu aja tentang resolusi. Tapi di belakangnya ditambahin basi, jadi resolusi basi. Resolusi yang selalu kita bangun tiap tahunnya tapi nggak pernah tercapai juga di tiap tahunnya. Dan kita lakuinnya kayak asal-asalan. Kalau gue jujur aja, setiap pergantian tahun, gue selalu niatin diri gue untuk sehat dan olahraga yang teratur. Tapi itu akan selalu jadi wacana terus dan ujung-ujungnya mager, males, capek. Dan ya generasi-generasi rebahan lah. Dan itu menurut gue merasakan diri gue sendiri sih. Kita memang dalam hidup ini butuh banget resolusi. Tapi, kalau misalkan resolusinya juga tidak sesuai dan sekiranya diri lo sendiri tuh kayaknya nggak mampu deh. Itu sepertinya bakal jadi resolusi yang basi sih. Kayak lo cuma ngomong kayak burung beo, cuma doing more-nya nggak ada. Ya begitulah, namanya juga manusia ya kan? Nah, udah denger kan lagunya Hindia yang judulnya Evaluasi? Emang yang bisa mengevaluasi diri lo itu ya cuma diri lo sendiri, lo yang tahu batas kemampuan lo, dan apa yang lo hadapi, masalah-masalah lo, dan orang-orang pasti akan selalu merasa dirinya itu sedih, makanya bikin resolusi di tahun baru agar jadi lebih baik. Sebenarnya menurut dictionary, dari kata resolution, kita boleh loh mengambil keputusan secara tegas, kita mau melakukan perubahan atau enggak. Kita mau ambil keputusan atau enggak, kita mau melakukan sesuatu atau enggak. Jangan sampai di tahun-tahun berikutnya, tahun depan, kita bakal jadiin sesuatu itu resolusi, tapi nggak pernah kita lakuin. Kita nggak pernah ada niatan untuk itu. Cuma karena dengerin kata orang, kita nggak nyaman ngelakuin itu. Cuma karena ya omongan-omongan orang lain. Atau mungkin kita pengen banget ngelakuin itu, tapi kita sama sekali nggak ada geraknya. Tipsnya satu sih, kalau misalkan rezeki kita mau lancar ya. Apapun apapun di tahun depan dan apapun yang kalian mau lakukan jadi lebih baik segala macam itu kan rezeki dari Tuhan. Nah, untuk mendapat rezeki itu tuh kita harus bergerak kalau kata Abi Quraish Shihab. Kalian bisa lihat tuh, kalau jodoh. Kalau mau mendapatkan jodoh, maka bergeraklah. Karena ya kita nggak bisa cuma nunggu doang kan. Kurang lebih kayak gitu sih. Perlu digarisbawahi bahwa gue ngomong ini bukan karena menggurui kalian atau pengen pengen apa ya. Gue cuma pengen sharing aja. Ini adalah keresahan gue dan gue cari tahu kenapa sebabnya dan gue tahu jawabannya gitu. Gue tahu jawabannya, gue udah ketemu jawabannya karena hasil dari belajar ya. Kemudian gue sharing lagi sama kalian gitu. Jadi ya sekiranya kalian mau mendengarkan ya bagus. Hanya untuk bahan pertimbangan pikiran aja ya. Atau mungkin kalian punya pandangannya masing-masing atau pemikiran yang lebih baik lagi, kalian bisa sharing sih sama gue. Bisa kalian kirim email ke ayuskarn@gmail.com atau bisa kirim voice message melalui Anchor FM /at strip rem ad rem kayak gitu sih. Nanti gue tulis di description box eh, tentang resolusi bahas ini ya. Oke, next.
Ada pepatah mengatakan, nggak apa-apa punya cita-cita setinggi langit, asal langitnya kelihatan. Iya nggak? Pernah nggak sih denger kayak gituan? Nah, sama nih halnya dengan resolusi. Nggak apa-apa lo punya resolusi sebanyak mungkin atau mungkin ya emang belum tercapai di tahun-tahun sebelumnya. Cuma tahun depan harus tercapai dong. Masa cuma basa-basi aja sih, cuma wacana aja, cuma niatan aja ya kan. Makanya gue ambil topik resolusi basi. Nah, gue udah bikin questions box di Instagram tentang resolusi-resolusi basi tiap tahunnya yang selalu jadi makanan sehari-hari para teman-teman gue juga nih. Semoga teman-teman gue merasakan hal yang sama juga ya dan berpikir yang sama sama gue. Tapi kalau enggak juga mungkin bisa menambah wawasan gue. Dan kita bacain aja yuk biar kalian tahu apakah ini resolusi semua orang. Resolusi basi semua orang yang orang lain ucapkan satu demi satunya namun tidak akan pernah tercapai. Kalau gue sih jujur tentang olahraga yang selalu gue wacana terus, pengen hidup sehat dan lain sebagainya tuh susah pol buat gue. Yuk kita bacain. Yang pertama ada Kaputat. Katanya menjadi pribadi yang lebih baik di tiap tahunnya. Itu beneran basi banget sih, soalnya kan menjadi baik itu tuh nggak ada tolak ukurnya ya. Maksudnya apa indikator menjadi baik? Jalan yang lurus, tidak lika-liku, atau bagaimana? Setiap orang kan punya apa ya? Punya prinsipnya masing-masing gitu loh. Punya batasan-batasan mereka sendiri sesuai sesuai dengan kemampuan mereka tentunya. Kemudian ada dari Bunga, kata Bunga jadi kaya. Bener banget sih. Jadi kaya itu kan butuh proses ya. Jangkanya panjang banget kalau menurut gue. Dan nggak apa-apa sih kalau emang mau jadi kaya. Siapa orang di dunia ini yang nggak mau jadi kaya dan bahagia ya kan? Tapi kaya belum tentu bahagia dan bahagia belum tentu harus kaya. Kemudian ada juga dari Shirot, mau jalan-jalan. Sebenarnya gampang sih kalau mau jalan-jalan. Tinggal ajak teman, tentuin destinasi yang sesuai budget, dan dari planningin. Lo rencanain aja Shirot. Masa sih nggak jadi-jadi? Kan itu planning tahun depan ya. Pasti bisa jadilah. Karena kan tahun depan itu kan ada berapa sih? 365 hari ya. Itu panjang loh. Kemudian ada Cindy. Selalu mau jadi orang yang pendiam tapi nggak bisa. Hello Sin. Kalau kalau lo jadi pendiam, dunia ini kayaknya jadi nggak seru gitu loh. Nggak berisik, nggak ada loh. Jadi nggak usah lah. Be yourself aja. Yang penting lo nyaman ya kan. Terus ada dari Fanny nih. Kata Fanny, nikah. Gak sih kan? Kayak nasi didiemin seminggu. Kalau misalkan resolusi lo emang mau nikah, nikah muda, coba ngomongin ke pasangan. Siapa tahu lo belum terbuka kan. Ya kan? Semoga aja sih. Kemudian ada dari Nadia nih. Kata Nadia atau Bundo, tahun ini gue bakal kurus, tapi bohong. Nah, menurut gue nggak tahu sih ini dia mau kurus itu berdasarkan emang diri dia sendiri atau mungkin karena orang lain. Tapi yang pasti kurus juga nggak menentukan kebahagiaan lo sih. Yang penting lo sehat aja. Gitu sih. Pun gue kurus masih tetap merasa di body shaming, kurus banget gini. Gue nggak suka sih bahasa kayak gitu. Mungkin kan emang setiap orang punya apa ya, punya perawakannya masing-masing kan, punya keturunan yang berbeda-beda dan punya kemauan yang beda. Kemudian ada dari Ririn, ini bagus banget sih, mau bahagia. Emang kalau misalkan mau bahagia tuh belajarnya seumur hidup sama kayak sabar. Kalau bahagia pasti satu paket sama yang namanya sedih, pasti banget sih. Terus kata Ririn juga dia dia udah bekerja tahun baru, amin. Kita amin bareng-bareng ya. Semoga gue juga kerja di tahun 2020 dan dia wisuda. Amin paling serius katanya. Amin. Semoga ya, semoga itu tercapai.
Nah, ini kayaknya yang paling rasional dari DM, dari questions box yang masuk di gue. Gue bingung mau ngomong gimana. Kemudian ada nih dari Farah. Farah, Awah atau Awah. Kerja, nabung, nikah, sampai terkumpul sesuai target yang udah ditentukan untuk tahun ini dan depan. Atau dan tahun depan gitu kali maksudnya. Sama-sama banget, semoga gue doain ya, semoga lo dapet kerjaan, kemudian segera sah sama pasangan ya kan. Itu emang target yang dilihatnya gampang, cuma prosesnya tuh sangat susah sekali. Kemudian kata Manwisnu nih, katanya berhenti merokok, mabok, dan ibadah yang tak terputus-putus. Ini resolusi basi para lelaki sih. Berhenti merokok. Bisa sebenarnya lo ganti jadi permen aja. Mabok dan ibadah yang tak terputus-putus. Semoga ya pencapaian lo ini tercapai di tahun depan. Karena menurut gue ya susah banget sih buat laki-laki lepas dari itu semua. Kemudian Diana KWP, hai Diana, udah lama banget gak ketemu. Kata Diana mendapat uang yang banyak, of course, gue juga mengharapkan hal yang sama seperti itu. Semoga target yang banyak lo itu nggak hanya nafsu aja ya, ya yang penting cukup untuk kehidupan dan uangnya ya pastinya halal. Kemudian dari Arlia, move on. Oh kakak, ini orang susah banget move on. Gue tahu banget karakter orangnya kayak gimana. Buat lo nih Arlia, yang kalau misalkan lo denger, iya udah move on tuh nggak gampang sebenarnya, memang nggak gampang. Cuma ya lo tau lah lo harus kayak gimana. Kayaknya pertanyaan dan jawaban semuanya ada di lo. Lo yang menentukan hidup lo. Ayo dong, gue juga seneng sih kalau ngeliat temen gue seneng ya kan. Udahlah, tinggalkan yang merasa tidak perlu. Kemudian Rizwandi, gue kangen banget nih sama Rizwandi. Gila udah jadi guru yang pro banget. Itu aja palingan padaan katanya. Wah kakak, yang penting ibadah makin meningkat, amin. Semua berharap jadi lebih baik kan pastinya. Kemudian kata Mat Project nggak punya, nggak punya. Kalau nggak punya, oke, kita tidak akan bahas. Kata Fitrah, percuma kalau tanpa aksi ya. Makanya gue bikin topik ini, resolusi basi, yang dimana lo bikin terus tiap tahunnya tapi tidak pernah tercapai dan tidak pernah ada niatan yang serius untuk dijalaninya. Terus ada juga Indrawana Sinaga, gue nggak tahu sih ini bener apa enggak. Katanya pergi ke bulan. Mungkin kalau lo mau pergi ke bulan, lo harus jadi astronot dulu kali ya bang. Itu aja sih jawaban-jawaban yang kocak menurut gue, dan yang paling realistis apa ya? Yang paling realistis punya target-target kerja sih. Kerja kayak lo butuh usaha, terus nikah lo juga butuh usaha juga sama pasangan berdua, baik secara finansial atau yang lainnya. Terus berhenti melakukan hal-hal negatif dan menjadi make it to better person ya kan. Itu semua tergantung pada diri lo masing-masing. Sebenarnya tidak apa-apa tidak mempunyai resolusi, karena itu kan keputusan tegas yang lo buat. Jadi intinya menurut gue tetap jadi orang yang sekiranya bisa bermanfaat aja buat orang lain dan baik, dan yang paling penting tidak menyakiti hati orang lain. Itu paling susah. Kalau tahun depan gue ini terdengar klise, tapi gue pengen diri gue itu makin jadi lebih baik dengan sabar, ikhlas. Susah banget ya, sabar dan ikhlas itu ilmunya luar biasa dan belajarnya seumur hidup. Dan gue mau banget S2 sih, tapi nggak tahu ya, kita lihat nanti ya. Kerja aja belum. Udah sih kayaknya segitu aja yang mau gue bahas, dan gue kayaknya buntu banget. Semoga kalian bahagia selalu dan bermanfaat buat orang lain. Happy New Year. Gue Ayu Sukardini, pamit. Bye.
masih ingin melihatmu esok hari.